teman-teman ada berita gempar lagi nih ya dari Sri Mulyani. Tetapi ini dari CNBC ya, teman-teman harus berhati-hati membaca CNBC, kadang-kadang clickbait ya, tetapi gue akan bacakan aja. Gue juga belum baca nih, tetapi judulnya sangat-sangat clickbait ya, sangat-sangat eh, menggemparkan ya. Sri Mulyani siap berburu harta karun yang belum pernah tersentuh pajak, luar biasa ya. Jadi ini kayak film Hollywood teman-teman ya. Ini Sri Mulyani udah kayak bikin film nih, kayak film Hollywood mau cari harta karun gitu ya. Apa itu harta karun yang belum pernah tersentuh pajak? Apa barang ini ya? Mari kita nonton. M. Roseno Aji Nugroho ya dari CNBC Indonesia, tanggal 13 November. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan komitmen Kementerian Keuangan untuk berburu harta karun pajak yang selama ini belum terjamah Direktur Jenderal Pajak. Ini udah kayak main film ini. Udah kayak skrip film benar-benar keren ya. Tetapi apakah betul bisa begitu? Bagaimana pelaksanaannya? Nggak jelas. Harta karun itu selama ini dikenal sebagai aktivitas ekonomi yang belum tersentuh oleh fiskus pajak, sebab masih dalam bentuk aktivitas ekonomi ilegal atau yang juga biasa disebut underground atau shadow economy. Oke, ini bahasa yang kelas tinggi, bahasa kelas atas, bahasa yang filosofis, tetapi bagaimana detailnya kita mau tahu ya. Ini yang kemudian jadi pembahasan mengenai masalah underground ekonomi, informal ekonomi, ilegal ekonomi. Iya, tahu, Bu, tapi apa detailnya? Untuk mengejar pajak dari underground atau shadow economy, Sri Mulyani sudah mendapatkan bantuan dari pemburu harta karun. Gila, gila, gila. Ini udah kayak film Hollywood, sumpah beneran. Ini udah kayak skrip film ini. Ada ada produsernya, ada tukang hantamnya, ada tukang kolektornya. Udah kayak apa ya? Udah kayak bisnis ini. Pemburu harta karun, kayak film Disney ini, film Hollywood ini. Yakni Anggito Abimanyu yang direkrut Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Keuangan. Nah, memang Pak Anggito ini baru beberapa hari menjabat sudah membuat beberapa statement yang cukup arogan ya, bahwa dia hebat, bahwa dia sebegitu powerfulnya, tetapi sampai hari ini belum jelas ya bagaimana hasil yang dia dapatkan untuk penerimaan pajak ya. Maka, dengan kehadiran Anggito di Kementerian Keuangan, ia memastikan saat ini perumusan regulasi dan strategi untuk mengejar pajak sektor underground atau shadow economy kini tengah disusun. Ternyata, bos, baru disusun. Ya elah, baru disusun, bos. Kapan jadinya ini barang? By the way, ingat loh ya, PMK tidak boleh melawan undang-undang. PMK harus membuat peraturan berdasarkan undang-undang. Pertanyaannya, undang-undangnya bagaimana ngomongnya? Undang-undang masih diperbaiki dulu dong. Baru PMK-nya ngikut. Ini yang saya sama Pak Anggito kan memang ditambahkan dalam armada Kemenkeu dengan tujuan Pak Prabowo minta sisi penerimaan banyak sekali yang belum bisa dikolek atau capture, kata Sri Mulyani. Baik karena nature-nya ilegal, informal, underground, shadow, apapun namanya kira-kira yang enggak hitam atau putih, yang gray area. Ini kemudian yang sedang rumuskan. Oke. Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi 11 mencecar Menteri Keuangan dan jajaran mengenai potensi pajak dari ekonomi bawah tanah ya atau underground. Ini sih mohon maaf ya teman-teman ya, gue menduga ini sudah dikondisikan ya. Menduga ini sudah dikondisikan, sudah diatur, sudah demikian rupa, sudah kong kali kong supaya lu bertanya ini nanti gue jawab ini gitu ya. Sudah diatur gitu ya, tapi ini hanya dugaan. Ada yang mengkritik, namun ada pula yang melihatnya sebagai potensi. Anggota Komisi 11 dari PKS ya Bapak Khalid menjadi salah satu yang menyoroti. Kemarin saya diwawancara juga, reporter saya tidak bisa menjawab juga. Apa yang dimaksud underground? Nah betul teman-teman, gue juga menjawab nih. Gue juga bertanya nih, apa maksudnya underground economy, shadow economy? Bagaimana Sri menjawab? Khalid menuntut penjelasan lebih jauh mengenai maksud dari ekonomi bawah tanah tersebut. Menurut dia, hal itu perlu diperjelas mengenai definisi underground ekonomi. Mungkin perlu penjelasan juga, Bu, ketika kita ingin menaikkan tax ratio dengan membuat terobosan dengan underground ekonomi, kita harus definisikan itu apa. Apa objek yang akan dikenakan pajak di sana. Dia mempertanyakan apakah underground ekonomi merupakan ekonomi informal yang tidak masuk PDB atau kegiatan-kegiatan yang ilegal seperti judi online. Nah, ya. Ini benar nih pertanyaannya ini masuk akal nih ya. Apabila yang dimaksud adalah judi, maka Khalid menolaknya katanya. Itu sangat kontroversial ketika misal orang menyasar judol. Saat ini judol ingin diberantas, tapi ada isu underground ekonomi sehingga tafsirnya ke sana. Kemudian Bapak Bapak Andreas ya dari Komisi 11 dari PDIP Pak Andreas Edi juga menyoroti soal shadow economy. Dia mengatakan shadow economy itu disebut meningkat merujuk pada buku Nota Keuangan 2024.
disampaikan bahwa peningkatan shadow ekonomi atau ekonomi bayangan ini meningkat dan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dia mengatakan shadow ekonomi yang dimaksud termasuk pajak dari sektor informal yang belum dielaborasi. Dia mengatakan apabila tidak digarap, maka maraknya ekonomi bayangan ini akan berpengaruh ke ekonomi RI. Memang tidak mudah, tapi bagaimana kita mengcapture shadow ekonomi kita, dan ini disampaikan di Nota Keuangan 2024. Tapi ini belum dielaborasi dengan baik. Oke. Aduh, ini Pak Prabowo ya baru 1 bulan menjabat sudah terlalu banyak retorika, terlalu banyak ide, terlalu banyak mengawang-awang, membayang-bayangkan sesuatu yang tidak jelas, yang tidak real, yang tidak nyata gitu ya. Shadow ekonomi itu ekonomi hantu gitu loh teman-teman ya. Sekarang gue mau tanya, apa perbedaan yang akan dilakukan oleh Sri Mulyani sekarang ini dibandingkan dengan masa sebelumnya? Apa yang akan dilakukan secara berbeda? Nggak ada, nggak jelas ya. Ini kan udah berjalan nih. Kalau lu bikin aturannya sekarang, mungkin tahun depan baru jadi. Kapan pelaksanaannya? Ini 5 tahun ini belum jadi ini barang, gitu kan? Menurut Albert Einstein ya katanya ya, mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama itu orang gila itu ya, orang gila itu Bu Sri Mulyani kalau mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama, gitu ya. Nah, definisi shadow ekonomi masih belum jelas dan sudah dipertanyakan oleh para para anggota DPR ya, apakah pelaku narkoba, bandar narkoba mau lu garap pajaknya? Omong kosong ya. Judi online mau digarap pajaknya? Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Walaupun memang besar potensinya, ya. Kemudian dunia malam, dunia malam mau digarap, ya sudah dijalankan selama ini, tetapi tidak maksimal. Bagaimana lu membuka mereka? Apakah Pak Anggito itu orang yang suka datang ke dunia malam? Bisa tahu mereka-mereka itu punya omset berapa? Rasa-rasanya enggak juga ya, tidak mudah ya teman-teman ya. Jadi menurut gua, Bu Sri Mulyani, Pak Anggito nggak usah aneh-aneh ke shadow ekonomi. Paling gampang gini loh, koruptor kalau ketahuan kenain 300%, beres. Ya nggak teman-teman? Gimana teman-teman yang nonton video ini, setuju nggak? Koruptor, kalau ketahuan koruptor, maka nilai korupsinya disita, kemudian dia dikenain sanksi 300%. Boleh nggak teman-teman? Oke? Buat teman-teman yang belum tahu ya, wajib pajak kalau melakukan pidana pajak itu kena denda 300% teman-teman ya. Wajib pajak. Bukan koruptor ya. Wajib pajak kalau kena pidana pajak itu dendanya 300% teman-teman ya. Bagaimana kalau koruptor? Kalau ketangkap korupsi nih, kita kenain denda 300%. Lumayan kan? Lumayan teman-teman ya. Infrastruktur untuk menangkap koruptor itu sudah ada. Ada KPK, ada jaksa, ada polisi, sudah ada infrastrukturnya. Oke, sehingga proses penanganan koruptor itu sedang berjalan dan akan terus berjalan. Sehingga akan ada orang-orang yang akan ditangkap dong. Begitu orang ditangkap, kena denda 300%, sudah bayar. Kan beres. Ya, shadow ekonomi ini apaan? Barang nggak jelas, barang hantu ini. Mau ditangkap gimana caranya? Mau dimintain pajak gimana caranya? Orang nggak lapor SPT punya. Orang cuman semuanya via kripto bayar-bayarannya. Orang semua pakai cash tunai bayar-bayarannya. Gimana caranya mau dapatin shadow ekonomi? Jadi menurut gua ini terlalu mengawang-awang ini Sri Mulyani sama Pak Anggito ya. Lagi pula PMK-nya baru mau dibikin. Aduh, mau dibikin. Bukan undang-undang pula, tapi PMK. Aduh, susah bos, susah ya. Jadi seperti itulah negara kita saat ini teman-teman ya. Terus terang kita nggak boleh kehilangan harapan ya. Gue masih terus berharap sama Ibu Sri Mulyani, Pak Anggito, dan Pak Prabowo ya. Cuman sejauh ini masih agak pesimis karena tidak tidak berorientasi pada rakyat ya. Masih berorientasi pada duit, duit, dan duit. Ini sangat-sangat menyedihkan cara kerja seperti ini. Itu teman-teman ya. Semoga teman-teman sampai jumpa lagi.